Semoga kalian dalam keadaan baik pada hari ini. Untuk memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa agar yang kita lakukan pada hari ini mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah. Minggu sebelumnya kita telah membahas yang namanya kepercayaan masyarakat Madinah sebelum mengenal yang namanya Islam, baik itu dari segi politik, sosial, ekonomi, bahkan suku yang bertempat tinggal di kota Madinah itu sendiri. Dan minggu ini kita akan membahas tentang yang namanya hijrahnya Nabi Muhammad di kota Madinah. Dan nanti kita akan membahas terbagi dua nanti hijrah itu, ada yang disebut juga dengan makaniyah dan ada juga yang disebut dengan maknawiyah. Hijrahnya Nabi Muhammad di kota Madinah. Pengertian hijrah yaitu meninggalkan perbuatan buruk untuk melakukan kebaikan, pindah dari negeri kafir ke wilayah Islami. Tujuan hijrah itu sendiri menyelamatkan diri dari umat Islam dari tekanan ancaman dan kekerasan kaum kafir Quraisy agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah serta beribadah sehingga dapat meningkatkan usaha-usahanya dalam berjihad di jalan Allah Ta'ala. Sebelum hijrahnya Nabi ke kota Yasrib atau Madinah, ternyata Nabi Muhammad beserta para sahabatnya melakukan hijrah di kota Habasyah, yaitu kota Ethiopia, yang terjadi dua periode. Pertama, berjumlah 15 orang terdiri dari 11 laki-laki dan 4 wanita, yang terdiri dari Ruqayyah binti Muhammad beserta dengan suaminya yaitu Utsman bin Affan. Kemudian hijrah yang kedua berjumlah 80 orang. Kemudian setelah di Habasyah, beliau melakukan perjalanan ke kota Thaif yang mengalami penolakan. Kemudian yang ketiga, hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Jarak antara Madinah dan Mekah ini kurang lebih 320 km atau 200 mil utara Makkah. Hijrah terbagi atas dua, yaitu hijrah makaniyah atau meninggalkan sesuatu tempat, A. Hijrah ke Habasyah atau Ethiopia, B. Hijrahnya ke Thaif, dan C. Hijrahnya ke Yasrib, Madinah. Latar belakang hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Yasrib dilatar belakangi oleh perjanjian Aqabah 1 dan perjanjian Aqabah 2. Kemudian yang kedua, hijrah maknawiyah atau meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah. A. Hijrah i'tiwadiyah, B. Hijrah fikriyah, C. Hijrah syu'ariyah, dan D. Hijrah sulukiyah. Dapat kamu lihat penjelasannya di buku SKI halaman 66 sampai 67. Dakwah Rasulullah periode Madinah. Dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah berlangsung selama 10 tahun. Materi dakwah cenderung ataupun condong kepada masalah sosial. Sementara kalau di Makkah, Nabi Muhammad itu mendapatkan surah mengenai akhlak. Baik, materi dakwah di Madinah selain 89 surah yang diturunkan di Makkah, juga 25 surah yang diturunkan di Madinah. Peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah bertujuan untuk membela diri, menjamin kelancaran dakwah, untuk memelihara umat Islam agar tidak dihancurkan oleh bala tentara Persia dan Romawi. Peperangan yang dilakukan pertama kali oleh kaum Nabi Muhammad beserta Muhammad yaitu Perang Badar. Usaha-usaha Rasulullah dalam mewujudkan masyarakat Islam pertama yaitu membangun masjid. Sebelum Nabi Muhammad berada di kota Yathrib atau Madinah, ternyata Nabi Muhammad itu sudah membangun yang namanya Masjid Quba. Dan beliau melaksanakan sholat berjamaah pertama kali di Masjid Masjid Quba tersebut. Kemudian fungsi masjid itu sendiri sebagai pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak, sebagai tempat beribadah, sebagai pertemuan untuk menjalin persaudaraan, dan sebagai sarana sosial. 2. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Hamzah dipersaudarakan oleh Zaid bin Haris, Abu Bakar dengan Kharijah bin Zaid, Utsman dengan Aus, Umar bin Khattab dengan Idda bin Malik al-Kharaj, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Abi Rabi. 3. Perjanjian saling membantu umat Islam dan non-Islam. 4. Meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial yang islami demi terwujudnya masyarakat madani. Hikmah dan teladan Nabi dari misinya ke kota Madinah yaitu ketabahan dalam menerima cobaan, kecerdasan dalam mengambil keputusan. Tugas untuk minggu ke-7, kamu diperintahkan untuk membuat ringkasan mengenai proses hijrahnya Nabi Muhammad. Dari segi A, Ali menggantikan Rasul di tempat tidurnya, Gua Sur, Suraka, Masjid Quba, dan tibanya Nabi Muhammad beserta para sahabatnya di kota Madinah. Persyaratan sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Semoga bermanfaat yang kita lakukan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.